Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auriza Regita Hairunisa dengan NIM 192231100. Saya akan mempresentasikan terkait analisis frekuensi konsumsi bahan makanan menggunakan metode semi kuantitatif Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ. Latar belakang. Pola konsumsi pangan tersebut mencakup kategori makanan, frekuensi makan, dan porsi makan seseorang. Salah satu metode yang digunakan dalam menilai suatu konsumsi makan adalah Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ. Metode SQFFQ merupakan metode yang digunakan dalam memberikan informasi terkait pola konsumsi gizi individu dalam periode tertentu. Pengukuran frekuensi konsumsi dilakukan dalam rentang waktu yang bervariasi seperti dalam rentang harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Metode pada semi Quantitative Food Frequency Questionnaire ini atau SQFFQ ini berupa kuesioner yang berisi daftar jenis bahan makanan dan minuman. Ini adalah rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Kemudian ini hasil dari semi kuantitatif food frequency questionnaire atau SQFFQ dari responden. Biodata responden ini atas nama Sabrina Malida Malakiana, berjenis kelamin perempuan dengan usia 20 tahun. Untuk sebelah kanan ini ada hasil dari kuesioner dari SQFFQ. Kuesioner tersebut diisi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 8 September 2025. Pengisian dilakukan berdasarkan konsumsi makan responden yang dilakukan 1 bulan terakhir. Konsumsi pangan tersebut terdapat 6 kategori, yaitu sumber karbohidrat, makanan kemasan, snack manis, minuman kemasan, buah segar, dan additional. Ukuran porsi pangan dikategorikan menjadi 3, yaitu kecil, sedang, dan besar, dengan acuan ukuran rumah tangga dan gram per mili porsi sedang. Frekuensi makan yang ada pada kuesioner dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu harian, mingguan, serta bulanan. Kemudian ini ada perhitungan total asupan zat gizi. Berdasarkan data yang sudah didapatkan berdasarkan kuesioner sebelumnya, yang hasil wawancara tersebut, data akan dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus yang berbeda pada setiap kategori frekuensi makannya. Porsi konsumsi akan dikalikan dengan frekuensi konsumsi. Namun pada kategori mingguan akan dibagi dengan 7 dan kategori bulanan akan dibagi dengan 30. Hasil perhitungan tersebut akan menjadi porsi per individu, kemudian akan disesuaikan dengan zat gizi masing-masing jenis pangan per individu berdasarkan angka kecukupan gizi atau AKG dari responden. Kemudian ini ada analisis kandungan zat gizi makro dan kandungan gula serta garam serta natrium dari responden. Berikut merupakan perhitungannya. Berdasarkan perhitungan tersebut, energi responden yang didapat itu sebesar 1.533 kilokalori dengan persentase pemenuhan 68,32%. Angka tersebut menandakan bahwa pemenuhan masih di bawah standar AKG karena memiliki total asupan yang masih berada di bawah batas standar. Untuk karbohidrat, berdasarkan konsumsi pangan responden, karbohidratnya itu ada di angka pemenuhan di 14,01%. Hal tersebut menandakan pemenuhan karbohidratnya ini sangat kurang karena jauh dari batas standar AKG. Untuk protein masih belum memenuhi standar, masih berada di bawah batas AKG, dan untuk lemak juga masih berada di bawah batas standar AKG. Untuk analisis kandungan gula dan garam, pada kandungan gula ini cukup tinggi namun belum melebihi batas konsumsi
berdasarkan AKG, dan untuk garam ini masih berada jauh di bawah batas konsumsi berdasarkan AKG. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden ini cenderung memiliki preferensi makanan yang mengarah ke arah makanan manis dibandingkan asin. Selanjutnya ini untuk hasil semi kuantitatif food frequency questionnaire atau SQFFQ kelompok. Berdasarkan data tersebut, rata-rata asupan gizi kelompok dapat terlihat pada tabel rata-rata asupan zat gizi kelompok. Kemudian hasil tersebut dianalisis dan dihitung berdasarkan angka kecukupan gizi. Berdasarkan angka kecukupan gizi tersebut, energi kelompok yang terpenuhi itu hanya sebesar 61,49%. Energi pada kelompok ini menunjukkan belum tercapainya total energi kelompok berdasarkan AKG. Kemudian pada protein, lemak, dan karbohidrat juga menunjukkan belum tercapai zat gizi tersebut pada kelompok berdasarkan AKG yang menyebabkan ketidakseimbangan distribusi makronutrien dalam energi. Kemudian ada analisis perbandingan asupan zat gizi responden dan kelompok. Untuk yang energi, berdasarkan data responden, konsumsi energi dengan total konsumsi energi responden itu ada di 1.537 kilokalori atau 68,32%, dan konsumsi rata-rata kelompok itu sebesar 1.414 atau 61,49%. Hal tersebut menunjukkan bahwa asupan energi responden ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata teman sekelompok, meskipun masih berada di bawah batas standar AKG. Untuk protein, asupan protein responden ini juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata kelompok, meskipun responden masih memiliki asupan protein yang di bawah batas standar AKG. Untuk lemak, asupan rata-rata lemak kelompok ini lebih tinggi dibandingkan responden, meskipun rata-rata kelompok masih berada jauh di bawah batas standar angka kecukupan gizi. Untuk karbohidrat, berdasarkan data tersebut, karbohidrat responden ini sangat rendah, dan meski sangat rendah dibandingkan data teman kelompok, dan masih berada sangat jauh di bawah batas minimal angka kecukupan gizi. Meskipun rata-rata teman sekelompok ini masih berada di bawah batas standar AKG. Untuk natrium responden dan kelompok ini sama-sama memiliki persentase yang berada di bawah batas standar AKG. Untuk gula, asupan gula responden ini cukup tinggi, namun masih berada di bawah batas standar AKG, dan rata asupan gula kelompok ini juga tergolong sangat tinggi karena melebihi batas standar AKG. Kesimpulannya, berdasarkan analisis yang dilakukan melalui metode semi kuantitatif food frequency questionnaire atau SQFFQ, pola makan individu dan pola makan kelompok belum memenuhi kebutuhan gizi berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh AKG. Tingkat konsumsi energi, protein, lemak, dan karbohidrat individu dan kelompok masih berada di bawah ambang batas atau batas minimum dari standar yang telah ditetapkan oleh AKG, khususnya pada karbohidrat, protein yang memiliki persentase sangat rendah, namun konsumsi gula terlihat cukup tinggi, terutama pada gula kelompok karena melebihi ambang batas atau batas maksimum. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan pola makan dengan konsumsi makan yang cenderung ke arah makan dan minuman yang manis, sehingga asupan zat gizi lainnya belum mencapai ambang batas atau batas minimal yang telah ditetapkan oleh AKG.
Kemudian untuk sarannya, berdasarkan analisis yang dilakukan, diperlukan adanya perbaikan pola makan yang dengan meningkatkan asupan karbohidrat, protein, dan lemak agar kebutuhan nutrisi harian dapat tercapai. Selain itu, pengonsumsian makanan dan minuman manis perlu dibatasi dalam mengurangi risiko terkena penyakit jangka panjang. Membiasakan diri dengan melakukan pola makan seimbang sangat penting dilakukan untuk mendukung pemenuhan zat gizi secara maksimal. Kemudian ini untuk daftar pustakanya untuk dari analisis yang dilakukan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.